Halo, selamat siang Kibi Friends. Akhirnya kita bertemu kembali dengan saya Rafli dari Kibi Faburi Sekuritas Semarang, yang dimana siang hari ini kita akan live IG bersama Coach Steven selaku founder Kenzo Trader. Baik, sebelum kita mulai, yuk kita panggil dulu Coach Steven. Halo, selamat siang Coach Steven. Selamat siang, Mas Rafli. Ya, Gimana ketemu. kabarnya kok? Kenapa? Gimana kabarnya kok? Oh, baik, baik. Puji Tuhan, baik. Sama seperti kita ya. Hijau naik, naik, naik. Ya, alhamdulillah ya kok. Dan hari ini juga IHSG tadi bisa tembus di level 7.700 dan saat ini masih di range itu ya kok. Apakah ke depan nanti bisa menyentuh ultimate lagi mungkin di level psikologis 7.800 sampai 8.000 itu, apakah ada peluang kok untuk minggu apa untuk bulan ini lah? Kalau bulan ini susah ya buat ngatain bakal naik lagi atau enggak. Karena kita lihat ini rally-nya kemarin juga sudah cukup lumayan dari awal Agustus ya. Jadi satu bulan ini kita full candle hijau. Nah, dan juga kalau kita lihat di stories secara berapa tahun terakhir itu kan IHSG selama bulan September tuh selalu ditutup merah ya. Nah, cuma pernah hijau tuh kalau nggak salah waktu COVID recovery itu 2020 atau 2021 lupa saya. Nah, itu yang pernah hijau sekali, cuma itu aja. Jadi kalau dibilang September bakalan hijau, ya mungkin menyentuh level 7.800 mungkin, tapi terusnya dia mungkin akan koreksi dan saya lebih dulu ya, biar lebih sehat seperti itu. Hmm, oke. Baik, jadi di siang hari ini kami akan bincang review market sepekan dan saham apa yang bisa diperhatikan untuk minggu ini. Dan mungkin juga kalau ada key friends yang ingin bertanya, bisa ketik di kolom komentar. Oke, sebelum kami mulai, disclaimer on dulu. Semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi beli ataupun jual, sehingga semua resiko baik untung maupun rugi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan informasi mengenai kondisi market sepekan, perbandingan indeks regional dan komoditas sepekan. Yang pertama untuk Dow Jones mengalami penguatan 0,94%, kemudian untuk Nasdaq mengalami pelemahan 0,92%. Kemudian untuk US dollar indeksnya mengalami penguatan 0,98%. Kemudian untuk komoditas sepekan ada yang pertama ada CPO mengalami penguatan 2,82, terus oil mengalami pelemahan 2,83, terus kemudian untuk nikel mengalami penguatan 0,06, kemudian untuk timah mengalami pelemahan 1,72%, kemudian untuk gold mengalami pelemahan 0,73, kemudian untuk coal mengalami pelemahan 1%. Secara garis besar, komoditas yang mengalami kenaikan selama seminggu ini yaitu ada komoditas CPO. Baik, selanjutnya untuk kelas info market pekan ini, sesi 1 IHSG dengan closing price yaitu Rp7.704 yang dimana mengalami penguatan dengan poin sebesar 33,282 atau dengan persentase plus 0,43%. Untuk value transaksi sesi 1 hari ini yaitu sebesar 6,070 triliun. Minggu ini asing mencatatkan net buy sebesar 2,65 triliun. Kemudian untuk top gainersnya ada MPOW, PTRO, dan GEMS. Kemudian untuk top losernya ada Visi, Gula, dan SMIL. Kemudian untuk net foreign buy-nya ada saham BMRI, BBRI, dan Brand. Kemudian untuk net foreign sell-nya ada saham ANTM, Antam, PGAS, dan MBMA. Baik, Coach Steven bisa memberikan gambaran teknikal indeks saat ini. Oke, saya izin eh, klik dulu ya. Oke, ini mulai kelihatan ya, teman-teman. Oke, jadi kita review dulu. Kita lihat ini IHSG, kita melihat dari bulan Agustus kemarin waktu tanggal 6, kita lihat selama satu bulan ini IHSG naik cukup signifikan ya. Kalau kita
tarik berarti sudah sekitar 10% IHSG naik dari bottomnya di 7.600 atau sekitar 7.000-an dan sekarang di posisi 7.700. Nah, kalau kita lihat juga di sini kita melihat kalau di IHSG sendiri ini ada pola yang namanya inverted head and shoulder. Jadi ini merupakan pola reversal yang sebelumnya kalau seperti kita tahu IHSG ini sedang di dalam fase konsolidasi yang sangat lebar, sangat panjang selama 2 tahun terakhir dengan support yang di bawah di 6.500, 6.700 sampai di area resistnya itu di 7.300 sampai 7.400-an. Yang mana kemarin waktu kita pertengahan Agustus di sini, waktu tanggal 15, jadi menjelang kemerdekaan, kita mulai break all time high. Jadi untuk target sebenarnya kita bisa mengambil dua cara. Jadi yang pertama untuk target inverted head and shoulder sendiri, jadi dari sini kita bisa mencoba ambil target untuk di right shoulder-nya atau yang kanan. Dan untuk sementara kita lihat memang sekarang sudah mulai mencapai target untuk IHSG-nya kalau kita ambil dari lowest right shoulder-nya. Tetapi untuk untuk target yang lebih panjangnya kita bisa melihat kalau target dari neckline-nya ini ada di area 8.000. Nah, apakah itu bisa kejadian melihat kondisi sekarang? Mungkin bisa, tapi itu masih tetap membutuhkan yang namanya sentimen-sentimen yang positif juga, entah dari program pemerintah atau apa kedepannya dari pertumbuhan ekonomi kita. Tapi untuk sementara ini kita tahu kalau IHSG ini didukung kenaikannya itu juga dari penguatan rupiah, lebih tepatnya dolarnya yang melemah karena negara-negara pada mengeluarkan international bond atau bond dolarnya. Jadi nilai tukar dolar ini melemah terhadap kebanyakan mata uang. Dan ini yang membuat IHSG juga cukup rally karena ini kita lihat juga dari akhir Juli sampai sekarang rupiah dari 16.300 sekarang berada di level 15.500. Ini juga yang menjadi sentimen pendorong kalau IHSG kita menguat. Dan juga ya kemungkinan dari Fed rate yang akan cut rate pada bulan September ini ya. Nanti yang akan mungkin sudah price in di harga sekarang. Jadi kalau semisal IHSG ke depan akan koreksi-koreksi dulu, sideways sebentar, seperti yang kita tahu tadi di awal kita sudah berbincang, kalau September biasanya market cenderung untuk merah atau koreksi. Jadi dengan melihat kenaikan yang sudah 10% ini, kalau September koreksi pun 2%, 3% itu masih merupakan koreksi yang sangat sehat. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Coach Stefan. Selanjutnya, sekelas info market untuk informasi mengenai RUPS tanggal 3 September. Yang pertama ada saham OMED, MPRO, BHIT, BCAP, AGRS. Kemudian untuk tanggal 4 September ada saham Wiko dan ABBA. Kemudian untuk tanggal 5 September ada Tele, SMIL, RMKE, KRAS, dan BJBR. Kemudian tanggal 6 September ada saham OKAS. Kemudian untuk informasi mengenai dividen, Kamdet pada tanggal 2 September ada saham IKBI dengan nominal Rp34,31 dan GEMS dengan nominal 0,025 US dollar. Oke, selanjutnya sesi pemaparan stock pick yang dapat dicermati untuk minggu ini. Baik, Pak Steven bisa dimulai. Oke, saya share lagi. Baik, untuk pertama kita bisa melihat ini CPFA atau CAPFA. Nah, kita lihat ini sendiri untuk trennya bagus banget ya. Dia uptrend, bikin higher high, higher low, dan sekarang kalau secara teori elite wave sekarang sedang berada di konsolidasi di wave keempat. Dan ini masih termasuk low risk karena kita lihat di sini ada demand areanya di sekitar 1570 sampai 1600. Jadi teman-teman semisal mau swing pendek selama seminggu ini kemungkinan ini masih oke. Karena juga sekarang juga lagi low risk. Untuk area buy-nya di area ini 1570 sampai 1600. Dan teman-teman bisa batas risiko kalau dia membuat low di 1560. Jadi di garis bawah ini. Untuk targetnya sementara di resistnya dari 1650 sampai 1670-an ini, kalau memang berhasil breakout maka akan menunjukkan elite wave kelimanya bisa arah ke 1300.
Tetapi tentu saja itu membutuhkan waktu dan harus bisa breakout dari resistnya yang sekarang ini dengan volume yang juga meyakinkan. Itu yang pertama untuk Java. Lalu berikutnya kita ada Teens. Nah, Teens ini juga sama, bagus. Kita lihat sejak waktu news pertama keluar terkait direksinya yang korupsi mulai ditangkap, dan ini kalau kita lihat sekarang pergerakannya bagus juga. Dan ini kalau kita lihat secara tren panjangnya, ini masih tren dan masih merupakan awal uptrend karena ini masih berada di fase konsolidasinya atau sideways-nya berupa ascending triangle, dan sekarang berada di correction wave terakhir atau di correction wave yang E. Nah, ini untuk area lainnya teman-teman bisa coba spekulasi buy di 970 sampai 1000 yang bertepatan dengan demand areanya yang terdekat, dan batasi risiko kalau semisal dia bergerak turun jebol dari support trend lainnya ini, dan batasnya di level 945. Kalau semisal masih bisa bertahan di sini, maka akan menguji ke level 1055 sampai 1095, dan kalau misal breakout maka targetnya lebih jauh lagi untuk Teens ini. Tapi untuk seminggu ke depan kita betting arahnya dia akan menguji resistance di atas di 1055 sampai 1095 terlebih dahulu. Untuk berikutnya kita juga ada properti yang kecil. Nah, yang pertama ini ada ASRI. ASRI ini kenaikannya juga sudah kencang, cuma kita bisa manfaatkan ini waktu koreksi dengan low volume. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan waktu dia rejection di area demand terdekat di area 184 sampai 191. Teman-teman boleh spekulatif buy dan batasi risiko jika breakdown dari level 179 ini. Nah, kalau misal masih bisa bertahan, maka ASRI ini bisa menguat ke level 202 sampai 208. Dan kalau masih bisa tembus lagi, maka arahnya akan lebih jauh lagi. Karena kita lihat ini fase konsolidasinya juga cukup panjang. Lalu berikutnya another property yang kecil juga, kita ada APLN. APLN ini juga bagus. Kalau kita lihat secara fase konsolidasinya, dia ascending triangle dan juga sudah breakout. Untuk target ascending triangle-nya ini sendiri ada di level 134. Sekarang harga masih sideways di area 120-an, karena ini juga ada demand area terdekat di level 115 sampai 119, dan di situ juga bertepatan ada MA 200 daily yang baru saja di breakout, yang garis warna biru tua ini. Jadi teman-teman mungkin bisa perhatikan kalau memang pergerakan APLN masih tertahan di sini, bisa coba mulai akumulasi dulu, lalu batasi risiko kalau dia breakdown dari level 112-nya. Dan target terdekat ya kita ambil target dari ascending triangle-nya tadi di level 134, dan itu bertepatan dengan supply areanya yang ada di 133 sampai 137. Dan untuk yang terakhir kita ada MIDI. MIDI ini juga bagus banget untuk consumer, tetapi kalau MIDI pergerakannya cenderung lebih relap ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang konservatif, yang lebih suka yang aman dibanding yang lain tadi, mungkin bisa pertimbangkan MIDI ini. Ya, termasuk di consumer dan dia anak usahanya Alfamart. Ini Alfamidi itu merupakan anak usahanya yang juga punya Lawson. Di sini sekarang sedang berada di area demand-nya karena kemarin coba untuk breakout dari double bottom, dan sekarang retest lagi di area lain berada di 418 sampai 424. Teman-teman bisa mencoba untuk akum di sini jika tertarik, dan batasi risiko jika breakdown dari level 414. Karena kalau ini masih bisa bertahan, maka akan menguji supply area berikutnya di 436. Dan untuk jangka panjangnya, kalau teman-teman mau swing panjang juga boleh. Kalau misalnya sudah dapat barang murah, bisa target ke arah 490 ke atas. Mungkin itu dulu Mas Rafli dari saya 5 saham tadi yang menurut saya menarik minggu ini. Baik, terima kasih Koh. Jadi tadi ada saham yang direkomendasikan, yaitu ada saham JPFA, kemudian ada Teens, ASRI, APLN, dan MIDI. Yes. Baik, untuk teman-teman
Yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Oh ya, Koh, ini ada yang bertanya nih, Koh. Prediksi saham Pani untuk minggu ini gimana, Koh? Pani, sebentar. Pani, ya ini Pani. Nah ini yang kita live waktu awal bulan kemarin ya kalau nggak salah kita sempat lihat Pani ini. Nah ini Pani sudah breakoutnya lumayan kenceng ya dari level 5.400 sekarang sudah di 7.600. Dan kalau secara target Elliott Wave memang sementara ini sudah berada di target. Tapi kita lihat kemarin meskipun sudah mencapai target, tetapi volume saat di atas ini masih besar. Jadi kita bisa asumsikan kalau buying power meskipun di level tinggi ini masih ada. Tetapi apakah akan bertahan dan itu tergantung nanti untuk fase konsolidasi di atas ini apakah lanjut naik atau nanti akan turun. Jadi untuk sementara memang masih sideways di area 7.525 sebagai support sementara. Kalau memang eh, ini saya lupa agak switch sebentar. Jadi ini kalau kita lihat teman-teman kemarin kan sempat breakout triangle-nya dan sudah mulai sampai ke target wave 5-nya di sekitar 7.600 sampai 8.000. Dan ini untuk sementara memang dia sedang konsolidasi di atas. Kalau dia breakdown dari support terdekatnya 7.525 ini, maka ada kemungkinan pan ini akan kembali retest di area 6.000-an, 6.600, 7.000-an gitu. Jadi untuk sementara ini kalau memang mau ambil posisi, lebih baik cari yang sebelum-sebelumnya tadi sempat kita bahas ya. Kalau untuk tadi, untuk sekarang mungkin kalau yang sudah punya barang bisa take profit sebagian 25% atau 50%, sisanya biarkan ikuti trennya nanti akan naik lagi atau semisal turun bisa buyback lagi sesuai dengan trade plan teman-teman sekalian. Seperti itu. Oke, baik, terima Ya, kasih, Koh. Ini juga ada yang tanya nih, Koh, saham BBRI, Koh. BRI, BRI bakalannya gimana? Oke, BBRI ini juga sempat kita bahas di kelas waktu bersama Beval Puri ya. Ini untuk BRI udah breakout dari inverted filter dan untuk sementara memang dia masih tertahan di MA 200 ya. Jadi kalau untuk pergerakan sementara mungkin kita bisa lihat supportnya ada di daerah 5.050 ini dari area neckline dan juga resistance-nya ada di 5.300 sampai 5.400 karena ini merupakan bekas dari demand area yang sebelumnya yang berhasil dijebol waktu bulan apa ini bulan Februari Januari kemarin ya. Nah, jadi kalau untuk sementara ini BRI mungkin akan sideways dulu sambil kita melihat flow-nya kemarin karena kemarin baru saja rebalancing MSCI kan waktu Jumat. Nah, itu nanti kita lihat apakah ada flow lanjutan karena nanti juga tanggal 26 September ya kalau nggak salah atau 20 berapa September tuh rebalancing dari FTSE. Nah, itu apakah BRI juga akan mendapatkan flow lanjutan atau tidak? Karena kan namanya rebalancing pasti yang ada major rebalancing yang disebutkan kemarin di announcement dan kalau yang lain-lainnya kalau sudah ada di dalam indeksnya ya pasti ada rebalancing juga tetapi tidak signifikan mungkin. Untuk BRI sementara ini mungkin pergerakannya ya di 5.000 sampai 5.300 masih sideways itu aja kalau memang dia bisa breakout di level lainnya sebelumnya di 5.325 nah itu akan melanjutkan ke arah berikutnya di mana area target dari inverted shoulder-nya ada di level 6.000 5.900 sampai 6.000 seperti itu Kak siapa tadi Mama Wati. Baik, Koh. Ini juga ada yang tanya nih, Koh, saham Wika nih, Koh, karena hari ini naik kenceng nih, Koh. Iya, Wika. Wika ini unik ya, karena apa? Jadi kemarin kan dia sempat rebalancing MSCI dan biasanya kalau saham yang setelah masuk di indeks biasanya besoknya tuh turun. Tetapi Wika ini beda. Nah, apakah akan ada flow lanjutan? Nah, itu yang kita tidak tahu. Tapi untuk sementara ini kalau kita lihat memang Wika sudah kenaikannya sudah tinggi banget ya. Ini kalau kita coba tarik dari Fibonacci extension-nya
ini. Nah, target kenaikan Wika ada di 498. Jadi teman-teman semisal yang sudah punya barang bisa exitnya nanti kalau dekat-dekat 498, 500, karena juga 500 juga ada psikologis. Jadi kalau untuk sekarang mungkin bisa wait and see dulu karena volumenya juga sudah besar, jadi masih bagus. Tapi kalau yang belum punya barang, kalau teman-teman mau entry, batasi resiko dan juga lebih baik untuk fast saja ya, karena sudah dekat dengan area target di 498. Seperti itu, Mas Nasi. Terima kasih Kevin ya, sama-sama Mawati. Gitu. Baik, Coach Steven, ini aku juga mau tanya nih, Ya, saham apa ya ini ya? BRIS. BRIS. BRI. Nah, BRIS ini salah satu saham yang di swing Gensto nih. Jadi saya spill ya. Nah, BRIS ini kenapa menarik? Karena kita tahu juga dia ini kalau kita lihat uptrend sangat bagus. Jadi ini dari Desember lalu nih kita di grup sudah sempat bahas. Jadi ini sekarang BRIS sedang di area elite wave keempat, mencoba untuk lanjut ke elite wave 5. Untuk sementara, nah ini kita bisa lihat kalau sekarang BRIS ada membuat pattern cup and handle ya. Dan ini sekarang sedang bermain di area neckline-nya. Nah, kalau memang bisa bertahan di area neckline ini, maka BRIS ada potensi untuk melanjutkan kenaikan lagi. Di target untuk panjangnya bisa ke arah 3.400 sampai 3.500. Itu kalau teman-teman yang mau swing panjang, BRIS ini bisa sebagai pertimbangan, dan ini sekarang memang lagi retest dari support trend line-nya yang kemarin sempat di breakout. Tapi yang perlu teman-teman tahu, BRIS ini termasuk di rebalancing FTSE kalau nggak salah dia di-upgrade ya dari mid cap menjadi large cap. Tetapi ternyata untuk inflow-nya sendiri itu lebih kecil. Jadi memang kesannya upgrade, tetapi ternyata dia termasuk di downgrade karena flow-nya lebih dikit. Jadi bisa dibilang nanti kemungkinan outflow. Jadi itu sebabnya kemarin setelah announcement, maka BRIS mulai ada buangan-buangan dari foreign beberapa. Tetapi apakah itu akan bertahan lama? Itu yang kita akan lihat ya. Selama ini pergerakan TA-nya masih oke, ya teman-teman boleh ambil aja untuk BRIS ini. Karena sekarang juga masih konsolidasi dan masih bagus. Ini kalau kita ambil trendline pendeknya, di sini bisa teman-teman kalau misalnya mau entry dibagi bertahap ya teman-teman sampai ke level 2.500. Ini yang bertepatan dengan support trendline dan juga support basicnya di level 2.500 itu. Seperti itu juga Mas Rafli. Oke, terima kasih ya Coach Steven atas pemaparannya. Siap. Ya, semoga ya analisa dari Coach Steven bisa memberi gambaran trading plan key defense ya, dan tentunya tetap jaga resiko ya Pak. Soalnya kan biasanya bulan September ini ada potensi-potensi koreksi ya Pak. Betul. Jadi teman-teman kalau memang mau agresif mungkin ditahan-tahan dulu ya. Jadi tetap sedia cash buat teman-teman. Semisal memang nanti September koreksi, jadi kita tidak panik karena kita punya cash. Nah, kalau kita punya cash kan nanti kita bisa nada-nada lagi saham kita yang kita swingkan jangka lebih panjang, karena seperti tadi untuk target ISG memang kita masih ada di 8.000 untuk target, tetapi apakah itu bisa terjadi dalam waktu dekat kita tidak tahu, karena kita sebagai trader kita follow the money bagaimana nanti apakah akan lanjut naik atau ada koreksi dulu, dan itu yang harus kita lakukan, kita adjust sesuai dengan arah dari kapal ini, seperti itu. Baik, untuk teman-teman yang ingin belajar lebih detail dan menjadi expert mengenai analisa saham, bisa join Kenso Trader ya. Nah, di sana nanti kalian akan dibimbing oleh Coach Steven. Mungkin dari Coach Steven bisa memberikan gambaran apa itu Kenso Trader? Ya, Kenso Trader itu komunitas kita, teman-teman kita ini bisa melakukan swing, scalping, dan juga untuk investing kita ada beberapa, tapi kita cenderung lebih ke arah swing. Jadi teman-teman yang kerja kantoran tidak perlu khawatir, karena di grup juga ada tabel yang sudah dikurasi lebih mendalam seperti apa saja saham-saham yang menarik dari flow-nya, TA-nya maupun
secara broker summary-nya apakah sedang akum atau tidak. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan, dan itu yang bisa mempermudah teman-teman jika teman-teman sibuk dari kerjaan dan tidak bisa memantau sehari-hari, karena di situ akan terus setiap hari. Seperti itu. Oke. Untuk join-nya sudah ada link di bawah ya. Jadi Ya. teman-teman mau coba join, membuat account, bisa langsung klik link itu, atau mau DM IG saya atau IG dari Kenzo Trader juga boleh. Baik, DB Friends, langsung saja klik linknya atau langsung DM Coach Steven ya. Betul sekali. Nanti follow, nanti follow back ya kok. Ya, nanti gampang follow back. Oke, baik, sebelum kami tutup, sini saya akan beri kata-kata mutiara dari Robert Kiyosaki, yaitu bukan beberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi berapa banyak uang yang kamu simpan. Seberapa keras itu bekerja untukmu dan berapa banyak investasi yang kamu simpan. Baik, untuk KB Friends, jangan khawatir, yang belum sempat join dan ingin mendengarkan ulang, bisa akses ulang di YouTube kami, yaitu KB Favoris Kota Semarang, dan di link feed kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf. Kami mohon undur diri. Ingat investasi, ingat KB Favoris Kota Semarang. Selamat siang, kok. Ya, terima kasih Mas Raffi, terima kasih teman-teman.